Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik tentang waspada bencana hidrometeorologi di Bali, karena musim hujan sudah datang dan baru beberapa hari hujan bencana ada di mana-mana, bahkan sudah menelan korban jiwa. Bagaimana upaya BPBD Bali untuk melakukan mitigasi, kemudian melakukan upaya penanggulangan, pencegahan dan lain sebagainya berkaitan bencana ini? Saya akan wawancarai Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Pak Made Rentit. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat ya, Pak? Astenggara tetap sehat dan tetap tangguh kita. Ya, kembali kita diuji nih dengan berbagai macam bencana. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk mitigasi dan pencegahan seperti apa? Ya, jika menyimak kondisi terakhir pasca secara berangsur kita melewati kekeringan yang berdampak pada beberapa dampak ikutan, katakanlah kebakaran TPA terjadi, kebakaran hutan dan lahan terjadi, kemudian kekeringan di mana-mana yang berdampak terhadap kami di BPBD bersama stakeholder terkait harus memberikan respon untuk distribusi air bersih kepada warga dan masyarakat. Di awal bulan Desember 2023, bahkan di minggu keempat November, kita sudah di-warning oleh pihak BMKG Wilayah 3 Denpasar tentang potensi ancaman bencana berikutnya. Di mana rilis sebagai peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG pada dasarian pertama di bulan Desember sudah terpetakan hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Bali sudah akan memasuki musim hujan dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi. 3-4 hari terakhir ini hujan, kami sudah mendapatkan laporan dari rekan-rekan kami di BPBD Kap Kota, terjadi berbagai dampak ikutan dari hujan yang begitu lebat, mulai dari pohon tumbang, menimpa beberapa perumahan termasuk sarana-prasarana umum, pasum, pasos, kemudian tanah longsor. Yang sangat hebat adalah tanah longsor itu menimpa dan menimbun pemukiman warga. Tercatat pada data kami di Puslap BPBD Bali, 2 orang dan kebetulan pasangan suami istri di Bangli meninggal dunia karena memang tempat bermukim dan kediaman rumah warga itu berada di areal yang relatif berisiko tinggi. Belakang rumah itu ada tebing dengan tingkat ketinggian tebing yang cukup curam. Kemudian mungkin secara kekuatan tidak terlalu kuat daya tahan dari tebing itu sendiri, tergempur oleh hujan yang begitu lama, intensitas yang tinggi, sehingga tidak sanggup menahan beratnya tebing itu sehingga jatuh, longsor menimbun rumah warga yang kebetulan berada di bawahnya. Ini sesungguhnya tingkat risiko yang sangat tinggi. Kami selalu imbau untuk hindari tempat pemukiman di sekitar tempat-tempat yang berpotensi terjadinya tanah longsor, termasuk juga di Karangasem. Kondisinya sama. Ini sudah kejadian yang kesekian kalinya rumah warga tertimbun tanah longsor di sekitar tempat tinggal mereka, sehingga kami dari BPBD bersama rekan-rekan di pemerintah kabupaten kota berkesepakatan hati sesungguhnya terhadap kondisi seperti itu. Berulang kali kami sudah melakukan edukasi kepada warga. Jalan terbaik sebagai sebuah kebijakan permanen jangka panjang adalah relokasi. Ketika masyarakat dihadapkan pada kami tidak memiliki lahan, satu-satunya tempat ini adalah tempat tinggal kami yang bisa kami diami, pemerintah tentu hadir. Kami meyakini baik pemerintah provinsi, pemerintah Kap Kota memiliki berbagai potensi aset yang tersebar di seluruh Bali. Saya contohkan saat banjir bandang di Jembrana, 17 kepala keluarga dengan lebih dari 120 jiwa yang berdiam di tempat tinggal itu, karena memang banjir bandang di Jembrana, di Jembatan Bilukpoh itu adalah kejadian berulang. Terakhir sampai yang ketiga kali. Rekomendasi tegas kami dan sepakat dengan pemerintah Kabupaten Jembrana lakukan relokasi, dan bahkan Pak Gubernur saat itu menyiapkan tidak kurang dari 20 hektar tanah Provinsi Bali di Jembrana untuk digunakan sebagai tempat relokasi. Dan kami melalui BPBD mengajukan proposal ke pemerintah pusat melalui 2 lembaga, BNPB sendiri, Kementerian PUPR, untuk pembangunan kembali hunian tetap
ketika pemerintah daerah punya kewajiban dan tanggung jawab sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan tempat relokasi tersebut. Pada akhirnya memang kembali kepada keputusan warga. Warga memandang tempat tanah Pemprov yang ada di Jemberana itu kurang representatif, jauh dari pusat kegiatan, termasuk tidak bisa bergabung dengan keluarga yang lain, sehingga kemarin memutuskan tidak kembali menempati rumah di bantaran sungai yang ancaman potensi bencana yang sama bisa terjadi, tetapi mereka bergabung dengan keluarganya yang masih berdekatan dengan lokasi dan areal. Tentu ke depan kami berharap peningkatan kapasitas warga di satu sisi, mereka memahami potensi dan ancaman bencana yang bisa dan mungkin bisa berulang di kesempatan dan waktu berikutnya, sehingga mereka mampu dan menyiapkan strategi untuk penyelamatan. Nah, artinya sebenarnya BPBD di provinsi sampai kabupaten kota sudah melakukan pemetaan sebenarnya, Pak Kalak ya. Jadi jika di mana saja sebenarnya ada yang berangkat dari dokumen, karena kita di penanggulangan bencana kita mengacunya pada dokumen KRB, kajian risiko bencana. Di dalam kajian risiko bencana itu ada peta yang disebut dengan peta risiko bencana. Bali dengan 8 kabupaten dan 1 kota terpetakan dari mulai ancaman rendah, sedang sampai tinggi. Tinggi ya. Jika kita berbicara dalam konteks kondisi sekarang, ancaman hidrometeorologi basah dengan adanya hujan begitu kencang, lama durasinya, intensitas tinggi, kami petakan sekurang-kurangnya ada 4 kabupaten yang berada pada bahaya tinggi. Biasanya diwarnai dengan warna merah di dalam peta di dalam itu. peta ya. Betul. Mulai dari pertama di Karangasem, kedua di Buleleng, ketiga Klungkung, keempat terakhir di Tabanan. Potensi itu pada potensi bahaya tinggi apa saja, longsor, bisa jadi pohon tumbang, termasuk ada potensi ancaman banjir bandang. Karena ketika sudah banjir dan tanah longsor bersama-sama turun dan menyatu di sungai, daya tampung sungai sudah tidak sanggup menampung meluapnya air yang disertai dengan lumpur dari longsor tadi, banjir bandang terjadi seperti di Jemberana, Jembatan Bilukpo. Tidak hanya meluluh lantakan berbagai pertanian di sekitar sungai, tetapi juga rumah pemukiman warga yang kebetulan dalam hal ini bertempat tinggal dekat, kalaupun tidak di bantaran sungai, tetapi berdekatan dengan sungai. Bisa terjadi dihempas dan dihabiskan oleh aliran banjir bandang yang sempat menghantam kejadian di Bilukpo di Jemberana. Oleh karena itu berulang ya biasanya. dalam catatan kami, baik di pusat maupun di daerah, kejadian bencana relatif menjadi kejadian yang berulang. Berulang ya, tempatnya kami sama contohkan gitu ya. real yang banjir bandang di Jemberana ke Jembatan Bilukpo. 2022 kemarin adalah banjir bandang yang ketiga kalinya. Pernah terjadi di 2009, kemudian 2018, terakhir 2022. Dan relatif paling besar dan sampai ada korban jiwa meninggal. Jika sebelumnya tidak ada. Demikian juga kondisi longsor yang menimpa rumah warga, pemukiman. Ini kan dalam catatan kami sudah kejadian yang kesekian puluh kali, Pak. Artinya apa? Masyarakat kami lagi-lagi dihadapkan pada problematika. Di satu sisi sudah sekian lama, bahkan ada statement di masyarakat, kami sudah puluhan tahun bertempat tinggal di sini. Astung Karo masih aman-aman saja. Oke, di saat kondisi seperti sekarang masih aman. Kami tidak akan menyalahkan di kemudian hari jika terjadi sesuatu. Dan edukasi secara rutin kita lakukan. Tidak sebatas memberi edukasi, tetapi menawarkan solusi. Ketika kami memperingati warga bahwa tempat tinggal bapak, ibu ada pada daerah yang cukup berbahaya dan rawan terhadap bencana, kami beri solusi untuk kebijakan relokasi. Ketika terkendala lahan, pemerintah daerah hadir untuk menyiapkan lahan tanah Pemprov, lahan tanah pemerintah kabupaten kota jika ada di lokasi itu untuk digunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Tapi itu pun kadang-kadang masih belum bisa. Itu pun nggak mau ya, warganya kadang-kadang untuk pindah. Moh istilah Jawanya. Bengkung kalau kita istilah kasar di Bali, tetapi mereka lebih memilih biarlah kami tetap di tempat tinggal. Ketika kondisi itu terjadi, kami tidak tinggal diam. Yang paling bisa dan paling mungkin kita lakukan,
edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas diri. Kapasitas diri. Bentuk apa kapasitas diri Kapasitas itu yang diri bisa yang dilakukan? paling minimal harus dimiliki oleh warga dan setiap warga negara, termasuk Kramo Bali Pamekasan. Kenali potensi ancaman bencana di sekitar kita. Ketika kita sudah tahu bertempat tinggal dan bermukim di bantaran sungai, paling minimal Anda tahu, oh di sekitar rumah saya berada di bantaran sungai, dimungkinkan terjadi banjir, air meluap di sungai Ya, itu. ketika hujan sudah deras itu ya, air sudah mulai meluap, itu sudah harus waspada. Lakukan langkah. Siap-siap kan langkah Jangan untuk mengungsi. menunggu himbauan, jangan menunggu air naik dulu, segera mengungsi. Segera mengungsi. Sama halnya ketika kita bermukim atau rumah saudara kita ada di sekitar rumah tempat tinggalnya ada pohon yang besar, ada tebing yang tingkat kecuramannya ekstrim, berpotensi atau patut diduga di sana ada ancaman tanah longsor. Ketika hujan lebat, intensitas tinggi, durasi yang cukup lama, apalagi tengah malam terjadi. Ini kejadian biasa kan kalau Tengah malam ya? Tengah malam. Warga kita sedang tidur lelap, sedang dingin-dinginnya tarik selimut, justru di belakangnya ada tebing yang begitu tinggi, curam, hujannya lebat, intensitas tinggi, durasi yang cukup lama, nyenyak tidur, tidak tahu apa-apa. Tahu-taunya pohon, kalau tidak pohon tumbang, longsoran terjadi, menimpa rumah, kita terlelap dan menjadi korban. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, durasi hujan yang begitu lama, jangan tunggu apa-apa, lakukan evakuasi secara mandiri, jangan tunggu petugas dan imbauan dari petugas, lakukan upaya evakuasi secara mandiri, penyelamatan diri ke tetangga atau keluarga terdekat. Ya. Peningkatan kapasitas berarti ini peningkatan kewaspadaan sebenarnya Pak Kalak ya. Jadi memang ketika sudah tahu nih harus segera. Jangan wah selama ini aman gitu misalnya. Tapi yang namanya bencana bisa datang sewaktu-waktu yang kita tidak bisa menebaknya gitu. Tapi potensinya bisa dibaca gitu intinya. Artinya harus segera. Nah, tapi apakah selama ini mungkin ada kendala-kendala? Apakah ketika dari bencana, dari segi pendanaan, dari tenaga, ada masalah untuk katanya pencegahan dan penanggulangan untuk bencana? Kami di pemerintah daerah, khusus di BPBD Provinsi Bali, mengedepankan dua hal. Kesiapan personil SDM kami, secara kuantitas memang masih jauh dari jumlah ideal. Katakanlah kami punya tim reaksi cepat, TRC kami itu mengatensi seluruh wilayah di Provinsi Bali dengan kekuatan tidak lebih dari 35 orang. Tentu masih terkendala secara jumlah untuk kami bisa mengatensi kejadian ketika masif terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Bali. Tentu kami di BPBD tidak berhenti sampai di sana, karena di dalam disaster manajemen penanggulangan bencana. Ada pentahelik kolaborasi. Kami tidak berhenti sama pemanfaatan sumber daya yang kami miliki di BPBD sendiri, tetapi dapat dan bisa merangkul berbagai pihak. Ada dukungan TNI, ada dukungan kepolisian, ada dukungan tenaga relawan yang notabene sebagian besar berasal dari perhimpunan, asosiasi, perkumpulan, termasuk masyarakat secara umum. Mereka terangkul dan terhimpun di dalam, kita di provinsi memiliki forum pengurangan risiko bencana. Semua unsur, semua komponen dan personil ada di dalamnya, termasuk privat sektor. Teman-teman dari sektor hotel, dunia usaha tergabung di dalam forum kami. Artinya ketika tidak diminta bencana terjadi, semua sektor ada tergabung di dalam forum kami. Termasuk teman-teman dari stakeholder terkait. Teman dari Dinas PUPR Perkim, support garda terdepan kami. Balai-balai yang notabene adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian dari KLHK, semua ada di daerah Provinsi Bali. Secara bersama-sama ketika bencana terjadi kami rangkul. Yuk bersama-sama kita lakukan upaya penanganan kebencanaan. Itu satu, personil SDM. Yang kedua, dari sisi peralatan, sarana prasarana dan logistik. Sekali lagi kami harus akui, minim memang secara kuantitas, tetapi kami berupaya untuk mengoptimalkan di dalam fungsi dan pemanfaatan ketika bencana itu terjadi. Katakanlah yang baru lewat kemarin, kekeringan terjadi di mana-mana. Kita memiliki puluhan tendon air. Beberapa daerah ketika kita petakan 57 kecamatan di Bali, lebih dari 117 dusun atau banjar, kita basisnya banjar untuk distribusi air oleh teman-teman kami di Kap Kota.
117 sampai 118 dusun sudah kita lakukan distribusi air. Air. Kondisi kekeringan itu memang betul-betul sumber mata air off, tidak berfungsi sama sekali, sehingga kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat harus diberikan dengan pola distribusi. Dalam satu hari kami dengan 5.000 liter air, satu kapasitas mobil tangki air, kita bergerak ke masing-masing daerah sesuai dengan pembagian. Ketika provinsi sudah penebalan dan membantu baik armada maupun personil, tentu teman-teman Kap Kota tidak lagi ke posisi yang sama. Ketika teman-teman Kap Kota sudah ke posisi dan Banjar itu, dusun itu, kami tidak ada lagi. pembagian yang jelas, kita sudah membagi dengan jelas, termasuk ada PMI, ada teman-teman dari PDAM Kabupaten Kota. Nah ini sarana-prasarana logistik peralatan kita punya. Ya tendon airnya, ya mesin pompa airnya, termasuk ketika kita upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa areal hutan, termasuk di lereng Gunung Agung kan kemarin secara bersama-sama tim gabungan kita melakukan upaya pemadaman. Inilah peran dan fungsi peralatan logistik yang selama ini 3 sumber utama yang kita dapatkan. Pertama tentu kita berharap bantuan secara konsisten rutin berkelanjutan dari pihak pusat, kementerian di pusat Jakarta. Pertama dari BNPB, sesekali kita dapat dari BMKG, termasuk dari PUPR, termasuk Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Yang kedua juga kita pengadaan secara pribadi di Pemprov Bali mulai anggaran daerah APBD penganggaran daerah itu pun tidak terlalu banyak, tidak maksimal sekali. Yang ketiga, selama ini privat sektor dunia usaha sangat banyak membantu kami. Kami contohkan BUMN. Di BUMN itu ada kelompok BUMN yang ada di Bali, khusus Satgas Bidang Penanggulangan Bencana. Oh ada ya itu ya? Komandannya, ketuanya adalah Pelindo untuk di Bali. Ketika ada kejadian kebencanaan, kekeringan seperti kemarin, teman di Pelindo sudah nelpon, Pak Made, BPBD dalam rangka penanganan kekeringan di Bali, apa yang bisa BUMN bantu untuk support. Kami butuh pompa air, kami butuh ini, itu, dan mereka support. Pada kesempatan pertama biasanya mereka hadir untuk memberikan support kepada kami. Ini udah yang kesekian kalinya. Lebih-lebih di saat kita menghadapi pandemi COVID-19, supporting teman-teman BUMN sangat luar biasa kepada kami di BPBD. Sebagai closing statement, Pak Kalak, mungkin ya himbauan lah pasti ini ya dari BPBD kepada masyarakat. Kalau memang musim kemarau panjang, kekeringan gitu. Kalau hujan, ya bencana. Apa yang mesti dilakukan dan bagaimana mempersiapkan diri, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana di Bali? Bali yang secara teori masuk di dalam ring of fire, cincin api, tentu memiliki berbagai macam ancaman dan potensi kebencanaan. Jika kekeringan yang begitu panjang telah kita lewati, berdampak pada kekeringan itu sendiri di tengah masyarakat, ada kebakaran hutan dan lahan dan juga kebakaran TPA, Astonggaro telah kita lewati dengan baik. Sekarang kita sudah masuk pada masa transisi dari kekeringan menuju ke musim hujan yang begitu tinggi intensitasnya. Oleh karena itu kepada warga Keramo Bali Pamekasan dan setiap orang yang beraktivitas, berdiam diri di Pulau Bali, satu hal yang utama kita harus perhatikan adalah mari bersama-sama kenali berbagai potensi ancaman bencana di sekitar tempat tinggal kita. Tadi saya contohkan bantaran sungai bertempat tinggal, tentu paham di sana potensi banjir, air meluap di sungai tentu ada. Oleh karena itu upaya evakuasi mandiri menjadi catatan penting yang berikutnya. Yang kedua, selalu update, ikuti berbagai perkembangan yang dikeluarkan oleh lembaga berkompeten. Peringatan dini cuaca menjadi kewenangan teman-teman BMKG untuk mengeluarkan. Itu bergerak rutin update setiap 10 hari sekali. Dasarian pertama di bulan Desember, dasarian kedua di bulan Desember, dan itu basisnya sudah sangat rigid. Tidak lagi skup umum di kabupaten, apalagi provinsi, tapi konteksnya sudah rigid per kecamatan. Jika kecamatan Mengui, kecamatan Kediri misalkan, kita sudah tahu, oh di jam sekian sampai jam sekian akan terjadi hujan lebat dengan intensitas yang cukup, durasinya cukup lama. Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Yang terakhir, catat dan selalu tahu kontak-kontak nomor telepon penting. Seperti kami di Provinsi Bali, 0361251177 menjadi call center kami. Setiap kejadian dimanapun terjadi di Bali, peran fungsi kami untuk menerima laporan, kemudian lanjut mengkoordinasikan. Jika bencana itu terjadi di Buleleng, tentu teman kami terdekat yang akan mengatensi, yaitu teman BPBD Kabupaten Buleleng. Tugas peran kami mengkoordinasikan, memberikan arahan, dan menindaklanjuti jika kejadian bencana terjadi di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi.
Bali boleh tetap terjadi bencana, tetapi hal pertama dan utama adalah keselamatan jiwa manusia dan warga Keramu masyarakat Bali. Baik, terima kasih Pak Kalak atas penjelasannya dan sekali lagi kita menekankan kepada peningkatan kapasitas diri, kewaspadaan gitu yang Betul, paling penting kewaspadaan. dan BPPD sudah melakukan pemetaan, BMKG sudah mengeluarkan semacam prediksi cuaca dan ini yang harus kita perhatikan. Bencana memang susah dihindari, tapi kita bisa menyelamatkan diri setidak-tidaknya untuk melakukan pencegahan supaya tidak tertimpa bencana. Kan begitu. Betul, ya Pak Kalak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.